Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York memberi pelajaran pada Reggie Xavier, sementara Hector Thompson memberi pelajaran kepada Helios Carter. Dan agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah Bang Harvey chapter 6370 sampai 6374. Chapter 6370. Bagus-bagus. Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani begitu sombong di depanku. Reggie Xavier mencibir lagi pada saat ini, tangan kanannya merogoh saku jaketnya dan meraba-raba mencari sesuatu. Harvey York, ketidaktahuan dan kesombonganmu benar-benar sangat mengejutkanku. Sepertinya dengan orang-orang sepertimu, tidak perlu berbicara omong kosong lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang adalah melenyapkanmu. Saat berbicara, Reggie Xavier menyelipkan tangan kanannya, dan senjata api halus muncul di tangannya. Pada saat ini, dia membuka pengaman senjata api dan langsung meletakkan senjata api di dahi Harvey York dengan senyum mengerikan di wajahnya. Ayo, tunjukkan padaku lagi. Aku tahu kamu sangat bagus, tapi aku tidak percaya. Tidak peduli seberapa bagus kamu tidak akan bisa lebih kuat daripada senjata api. Harvey York, waktu telah lama berubah. Melihat tindakan Reggie Xavier, beberapa wanita cantik, termasuk Handley, semua menutupi dada mereka, dan terlihat gila. Ini bukanlah permainan anak kecil. Senjata api ditarik keluar tanpa sepatah kata pun, dan dia secara langsung memberi dirinya keuntungan mutlak. Sangat mengagumkan. Di depan Reggie Xavier yang tegas dan kejam, nasib Harvey York sudah ditakdirkan. Plak! Harvey York bahkan tidak melihat senjata api di tangan Reggie Xavier, tetapi langsung menamparkan wajahnya dengan tamparan backhand. Dengan suara yang nyaring, wajahnya langsung bengkak seperti kepala babi, dan sosoknya terbang lagi, langsung menabrak meja. Dalam waktu singkat, cangkir dan gelas di atas meja berhamburan dengan kacau. Mata Reggie Xavier menjadi tumpul dan ekspresi sulit dipercaya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penonton terdiam, dan Handley dan para wanita lainnya tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Reggie Xavier sudah mengeluarkan senjata apinya. Jelas, langkah selanjutnya adalah menarik pelatuk untuk melenyapkan Harvey York. Setidaknya itu harus menjadi senjata api genggam untuk menekan penonton. Tapi apa situasinya? Mengapa Harvey York begitu sombong? Dia bahkan mengabaikan senjata api dan menamparkan Reggie Xavier lagi. Handley dan yang lainnya tidak bisa menerimanya. Reggie Xavier bahkan lebih marah. Dia merasa seperti dia sepenuhnya siap. Di Wolsing, mengeluarkan senjata api dengan risiko kematian, pada awalnya adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi sekarang, tidak hanya sia-sia mengeluarkan senjata api, tapi lawan bahkan memukulinya. Pada saat ini, hati Reggie Xavier dipenuhi dengan keluhan dan ketidaknyamanan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York dengan ekspresi marah. Harvey York, jangan kira aku tidak berani menarik pelatuknya. Kalau bukan karena takut melukai orang-orang di sini, kamu sekarang adalah mayat. Mendengar kata-kata Reggie Xavier, Handley dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Tidak heran Reggie Xavier akan menderita, tidak heran Reggie Xavier tidak menarik pelatuknya. Ternyata demi mereka. Adapun Harvey York, orang ini benar-benar tak tahu malu. Mengandalkan kebaikan Tuan Muda Xavier, dia berani bertindak sembrono. Reggie Xavier seharusnya menembaknya secara langsung. Beritahu dia mengapa bunganya sangat merah. Plak! Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia melangkah maju dan menamparkan Reggie Xavier secara langsung, menyebabkan sosok Reggie Xavier terbang keluar, wajahnya sangat sunyi. Kalau begitu tarik pelatuknya. Aku sedang menunggumu. Tembak jika kamu mau. Jangan kamu tidak berani menembak, kamu hanya anak kura-kura. Saat dia berbicara, Harvey York melangkah maju dan menginjak dada Reggie Xavier. Chapter 6371. Hoe! Dada Reggie Xavier sesak, tenggorokannya terasa asin, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Diinjak oleh Harvey York, dia merasa seolah-olah dia telah ditekan oleh puncak gunung, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya saja, bahkan dalam situasi seperti itu, tangannya yang memegang senjata api tidak menarik pelatuk, tetapi sedikit gemetar. Jelas, Reggie Xavier terlalu menyadari nasib jika menggunakan senjata api di Wolsing. Jika dia hanya mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti, maka orang lain mungkin akan menutup mata, dan masalahnya selesai. Namun, jika dia benar-benar berani menarik pelatuknya secara langsung, dia mungkin tidak akan bisa menanggung akibatnya. Jadi pada saat ini, Reggie Xavier sangat sedih. Dia jelas memegang senjata api, tetapi dia tidak berani menarik pelatuknya. Handley dan gadis-gadis lainnya memandang Harvey York dengan tatapan ngeri. Reggie Xavier berani mengeluarkan senjata api pada kesempatan seperti itu, yang sudah mewakili kesombongannya.
Namun tak disangka, dia dianiaya lagi dan lagi seolah-olah dia dimakan sampai mati oleh Harvey York. Ini hanya bisa dikatakan, ini di luar imajinasi. Ayolah Tuan Muda Xavier, bukankah ada senjata api di tanganmu? Kenapa kamu tidak menarik pelatuknya dan melenyapkanku? Harvey York berbicara dengan ringan pada saat ini. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Wolsing punya aturan. Menggunakan senjata api tanpa izin di tempat umum, tidak hanya akan melenyapkan 9 keturunanmu, tapi konsekuensinya akan membuat keluargamu tidak akan lahir kembali. Aku pikir saat kamu berani mengeluarkan senjata api, kamu sudah siap secara mental. Tetapi sepertinya, kamu hanya berani mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti orang. Lalu apa bedanya antara kamu dan gangster di jalanan? Sangat tidak berguna. Harvey York menghela nafas dan menamparkan wajah Reggie Xavier dengan tangan kanannya. Hanya seperti ini karakter dan keberanianmu. Katanya kamu sudah melenyapkan 50 orang. Kenapa aku sangat tidak bisa dipercaya? Aku pikir, meskipun kamu tidak terlalu menderita sekarang, katakan yang sebenarnya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Saat berbicara, Harvey York mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Tangan kanannya membuat wajah Reggie Xavier terlihat seperti kepala babi. Itu juga menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati Reggie Xavier. Krak! Pada saat ini, Harvey York dengan santai mengambil senjata api dari tangan Reggie Xavier dan meletakkannya di paha kirinya. Ayo! Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah masalah perusahaan ke-9 ada hubungannya denganmu? Kelopak mata Reggie Xavier berkedut dan dia berkata dengan getir. Meskipun kamu bertanya 1000 kali, 10.000 kali, semuanya sama saja. Ini aku, bisakah kamu melenyapkanku? Dor. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menarik pelatuknya. Jeritan melengking keluar, Reggie Xavier mengejang kesakitan, dan ada lubang darah merah di paha kirinya. Harvey York mengangkat senjata api di tangannya dengan ekspresi datar, dan meletakkannya di kaki kanan Reggie Xavier. Aku akan bertanya lagi padamu, kuharap jawabanmu kali ini tidak akan mengecewakanku. Aku sudah berkata, bahkan jika kamu bertanya 1000 kali. Dor. Harvey York menarik pelatuknya lagi, dia meniup asap putih dari moncongnya, kali ini membidik kaki ketiga Reggie Xavier. Sebaiknya kamu berpikir matang-matang sebelum menjawab. Jika itu kakimu, kamu masih bisa menyambungkannya, tetapi jika yang ini rusak, aku tidak bisa memperbaikinya. Reggie Xavier menggigil dengan cerdas dan hampir pingsan saat berikutnya. Aku akan mengatakan semuanya. Itu bukan aku. Ini semua Hector Thompson. Dia memberiku $140 juta agar aku yang mengaku bersalah. Chapter 6372. Pada saat yang sama Reggie Xavier mengakui nasihatnya. Pinggiran kota Wolsing, di kaki Fragrant Hills. Awan bergelombang di mana-mana di langit kelabu, dan kadang-kadang awan menyebar, memungkinkan sentuhan cahaya bulan jatuh ke tanah, sangat putih cemerlang. Sekitar 100 meter dari jalan raya, beberapa mobil Toyota Land Cruiser berhenti. Saat pintu terbuka, sebuah karung dilempar ke tanah. Pada saat yang sama, seseorang mengeluarkan karpet dari mobil dan menyebarkannya di tanah, dan seseorang dengan hati-hati mengambil kursi. Tak lama kemudian, sebuah Toyota Alphard perlahan melaju, dan saat berhenti, pintu belakang mobil menghadap ke kursi. Pintu bergeser terbuka, dan sosok kurus dalam setelan bergaris abu-abu berjalan dengan santai. Setelah bersandar ke kursi, seseorang membawakannya cerutu, yang perlahan dinyalakan. Ketika api padam, orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orang itu adalah Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing. Setelah meneguk beberapa teguk, Hector Thompson melambaikan tangannya perlahan. Segera, bawahannya membawa karung tadi, dan membukanya langsung untuk mengungkapkan isi di dalamnya. Segera, wajah dengan hidung biru dan wajah bengkak muncul. Orang itu adalah tuan muda kota furnitur, Helios Carter. Helios Carter awalnya gemetar, tetapi ketika dia melihat wajah Hector Thompson dengan jelas, dia seperti melihat sedotan penyelamat. Pada saat ini, matanya berbinar. Tuan Muda Thompson. Tuan Muda Thompson, kamu akhirnya mau melihatku. Tuan Muda Thompson, jangan khawatir. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Harvey York memang datang menemuiku, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Berikan aku kesempatan, dan aku akan melenyapkannya. Hector Thompson menyemprotkan cincin asap ke wajah Helios Carter, ekspresinya sangat membosankan. Apakah kamu tahu apa hal yang paling menyebalkan tentangku? Itu ketidakpastian. Aku tidak suka hal-hal yang di luar kendaliku. Meskipun ada kemungkinan 99% bahwa kamu tidak punya nyali. Tapi, bagaimanapun juga, masih ada sedikit kemungkinan bahwa kamu akan mengkhianatiku. Helios Carter gemetar dengan hebat. Tidak.
Aku tidak akan pernah melakukan apapun tanpa kamu ketahui. Tuan Muda Thompson, beri aku 3 hari. Tidak, 1 hari saja. Aku akan mengirimkan kepala anak itu kepadamu. Aku memberimu kesempatan. Hector Thompson menghela napas dan berkata, aku memberimu kesempatan. Sambil berbicara, Hector Thompson memberi isyarat kepada rombongannya untuk membawa Helios Carter kepadanya, lalu dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu nama dari saku dekat Helios Carter. Hanya ada 1 nama dan 1 nomor telepon di kartu nama itu, tapi itu membuat wajah Helios Carter langsung pucat pasi. Jangan bilang kenapa kamu menyimpan benda ini di dekat tubuhmu. Hanya untuk menghancurkan Harvey York untukku. Hector Thompson menepuk wajah Helios Carter. Pergilah. Ingat, orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membuat pilihan. Belajarlah untuk menjadi lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Hector Thompson melambaikan tangannya. Kedua rombongan itu datang, mengabaikan teriakan Helios Carter, langsung mengangkatnya, dan menendangnya ke dalam lubang yang sudah digali sejak lama. Tuan Muda Thompson, aku salah, aku benar-benar salah. Wajah Helios Carter penuh dengan keputusasaan. Aku punya berita penting, aku ingin mengubah hidupku. Sky Corporation yang baru-baru ini berkembang di Walsing, Harvey York adalah bosnya. Hector Thompson yang awalnya acuh tak acuh, berhenti sejenak. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar berita yang berharga. Namun, itu tetap tidak akan mengubah hidupmu. Chapter 6373. Setelah mengajukan cukup banyak pertanyaan dari Regis Xavier dan mendapatkan cukup bukti, waktu sudah lewat jam 8 malam. Harvey York tidak terburu-buru mencari masalah dengan Hector Thompson. Lagi pula, beberapa hal membutuhkan waktu. Jika dia sekarang membawa bukti ke depan keluarga Zimmer, dia khawatir itu akan tampak terlalu disengaja. Saat ini, Harvey York mengajak Tyson Wood dan rombongannya untuk membuat pesta barbecue, dan langsung menuju gedung markas Sky Corporation. Sebelumnya karena insiden kebakaran, Yvonne Xavier secara khusus mencari gedung perkantoran untuk markas Sky Corporation. Meskipun Harvey York tidak datang selama beberapa hari terakhir, dia juga tahu bahwa dekorasi fasad yang sederhana telah selesai. Harvey York berpikir untuk mengirim orang-orang Tyson Wood ke markas Sky Corporation untuk menyelesaikan masalah keamanan, untuk menghindari kecelakaan yang sama seperti terakhir kali. Dalam beberapa hari terakhir, Sky Corporation telah tampil cukup baik di pasar saham. Selain itu, setelah datang ke Walsing, dia telah merekrut banyak pemimpin investasi terkemuka untuk bergabung. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, Sky Corporation telah mendemonstrasikan beberapa metode berburu di pasar berjangka dan pasar saham. Dalam beberapa hari terakhir, harga saham Sky Corporation tidak hanya naik beberapa batas harian, tetapi pendapatan investasi juga telah dilaporkan oleh banyak media. Secara keseluruhan, melalui upaya Yvonne Xavier dan Ray Hart hari ini, Sky Corporation untuk sementara mendapatkan pijakan yang kuat di Walsing. Setelah mendapatkan pijakan yang kuat, beberapa petinggi kaya dan mahal juga menjadi tertarik pada Sky Corporation. Tentu saja, orang-orang ini perlu berinvestasi. Mereka memiliki terlalu banyak uang cadangan, dan mereka semua ingin berinvestasi dan mendapatkan keuntungan melalui platform Sky Corporation. Untuk Sky Corporation, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Di satu sisi, dapat meningkatkan arus kas perusahaan, dan di sisi lain, melalui kerjasama, kepentingan Sky Corporation dapat diikat ke lingkaran kelas atas Walsing. Secara keseluruhan, Sky Corporation saat ini benar-benar terintegrasi ke dalam Walsing. Dan menurut kesimpulan Yvonne Xavier, selama 3 minggu lagi, Sky Corporation akan dapat memperoleh persetujuan dari setengah kekuatan di lingkaran kelas atas di Walsing melalui kepentingan bersama. Pada saat itu, Sky Corporation telah benar-benar mendapatkan pijakan yang kuat di Walsing. Hal-hal ini terlalu rumit, dan Harvey York terlalu malas untuk mengurusnya. Dia hanya memahami arah umum dari seluruh perusahaan. Ketika konvoi turun ke markas Sky Corporation, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit dan melihat keluar jendela. Seharusnya sekarang waktu tidak bertugas, tetapi untuk beberapa alasan, seluruh gedung kantor masih terang benderang. Di pintu masuk gedung perkantoran, ada banyak mobil mewah tergeletak menyamping saat ini. Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz S-Class, Land Rover Range Rover, Lexus LS. Hanya bisa dikatakan bahwa mobil mewah dengan nomor bagus tersedia di tempat ini. Di sisi setiap mobil mewah, ada lebih dari 10 pria berjas hitam berdiri dengan ekspresi tenang. Dapat dilihat dari adegan ini bahwa orang-orang yang duduk di mobil ini adalah orang-orang kaya. Harvey York mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah meminta Tyson Wood untuk membantu keamanan, dia langsung keluar dari mobil dan datang ke ruang konferensi multifungsi di lantai paling atas gedung kantor. Pada saat ini di ruang konferensi, ada lusinan personel bisnis menatap layar dan terus-menerus mengetik di keyboard. Dan Yvonne Xavier yang mengenakan kemeja putih, sedang melihat layar besar dengan tangan melingkari dadanya.
Ketika dia mendengar langkah kaki, dia berbalik tanpa sadar dan berjalan dengan cepat. Chapter 6374. Apa yang terjadi di lantai bawah? Harvey York tidak berbicara omong kosong dan berbicara langsung. Mereka adalah mitra kita hari ini. Yvonne Xavier tersenyum pahit. Mereka semua mengawasi kita sekarang untuk mencegah kita melarikan diri. Investasi pertama orang-orang ini langsung dimasukkan ke pasar berjangka minyak mentah internasional. Awalnya, menurut perkiraan staf teknis, minyak mentah internasional akan terus meningkat, dan kita akan memiliki setidaknya 20 poin hasil dalam waktu singkat. Namun, hanya setengah jam yang lalu, seseorang di pasar berjangka tiba-tiba membeli minyak mentah internasional. Jadi, harga minyak mentah telah jatuh saat ini. Para petinggi yang baru saja menginvestasikan puluhan miliar, tentu saja tidak bisa duduk diam. Semua orang turun dan menunggu. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah bos. Bahkan jika mereka khawatir sekarang, dia tidak akan berlari ke arah kita tanpa alasan. Hanya saja jika pasar berjangka tutup malam ini, rekening kita akan langsung dilikuidasi. Orang-orang ini tidak akan sopan kepada kita. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, "Sepertinya ini bukan kecelakaan, tetapi seseorang dengan sengaja menargetkan Sky Corporation. Apakah kamu sudah mengetahui identitas penjual itu? Aku juga berpikir bahwa seseorang seharusnya dengan sengaja menargetkan kita. Lagi pula, waktunya terlalu kebetulan." Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Yvonne Xavier. Tapi masalahnya adalah ada terlalu banyak banteng, hantu, dan ular di pasar berjangka internasional. Teknisi kita menemukan bahwa akun yang dibeli pada dasarnya berasal dari Amerika Serikat, tetapi rantai modal tampaknya terkait erat dengan negara H. Dalam hal ini, sulit untuk mengetahui identitas penjual. Dan yang paling penting adalah pasar tutup dalam waktu kurang dari 2 jam. Jika harga minyak mentah terus jatuh, bahkan jika kita tidak melikuidasi posisi kita, kerugiannya akan melebihi 50%. Harvey York mengangguk dan berkata, "Berapa harga posisi kita?" Yvonne Xavier berkata, "Ember emas sepanjang 50 meter. Harga saat ini mendekati 30 meter emas, dan masih dalam keadaan flash crash. Penjualannya sangat berlebihan sehingga bahkan jika kita menaikkan harga, aliran modal tidak akan sebanyak itu. Ambil harganya. Jadi mengapa kita harus menaikkan harganya?" Harvey York berbicara dengan ringan. Sekarang ada orang yang ingin menjatuhkan harga minyak mentah internasional, dan sekarang tren penurunan telah terbentuk. Lalu dalam kasus ini, tidak peduli berapa banyak uang yang diinvestasikan, tidak ada cara untuk mengembalikan harganya. Bahkan, pihak lain ingin kita mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk menarik harganya. Dengan cara ini, mereka ingin kita menghabiskan uang kita dengan liar. Jadi, yang akan kita lakukan sekarang adalah mengabaikan uang yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan semua opsi yang ada harus dibuang. Biarkan harga minyak mentah terus anjlok. Itu akan investor di seluruh dunia untuk mulai mempersingkat kontrak berjangka minyak. Juga, biarkan George Zabel menggunakan cara teknis dan metode gosip untuk membuat orang merasa bahwa harga 1 barel minyak mentah akan turun ke 1 digit berikutnya. Yvonne Xavier tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat bereaksi, berkata, "Pada saat itu, akankah kita membeli bagian bawahnya saja? Jika ini masalahnya, kita tidak hanya tidak akan kehilangan uang, tetapi kita juga akan dapat menghasilkan banyak uang." Harvey York berkata dengan enteng, "Tentu saja kita harus membeli di posisi itu, tetapi tidak dalam 1 digit. Harga yang kita beli adalah harga terendah, 1 meter emas.